Jadi kami yang sebelumnya nobody ya, dari zero menjadi hero lah ya gitu. Hero-nya kenapa? Ya bukan kita karena yang paling kaya mendapat, tidak, tapi saya lebih berharga di masyarakat. Ya itu pencapaian saya ya. Jadi mati saya bisa diapresiasi ya kan oleh kementerian, dari UMKM, juga hari ini kunjungan dari MCP, itu kan sama. Semuanya mengapresiasi upaya PDKI terutama lewat kandang kami untuk klasterisasi tadi itu. Gampang aja, kalau kita nggak bisa sendirian bergabung dalam kemitraan. Yang penting satu, Anda bisa menjadi mitra yang baik, memilih off-taker yang baik, dan punya download. Karena dengan download itu nanti kan genetik unggulannya bisa dipakai bersama-sama. Ya sama seperti kami kan punya genetik unggulan dipakai bersama-sama gitu. Jadi kita memang mengajak lah untuk kita maju bersama, bukan egosentris bahwa hanya kami saja yang maju, yang lainnya nggak maju gitu. Tapi kepinginnya kita mengajak semua maju. Makanya kita juga mendistribusikan genetik kualitas unggulannya itu ya, yang full blood itu, yang bagus, untuk dipakai oleh mitra-mitra kami ataupun juga untuk peternak lain yang ingin membentuk kemitraan. Di sini ada klaster ya, ini kebetulan ada 32 kandang. Yang kalau di rata-rata bisa 100 ekor kan gitu ya. Tapi kalau yang di klaster kami di Gunung Kawi itu 40 orang, 40 kandang. Ya rata-rata 20 ekor gitu. Jadi bisa 800 ekor. Rata-rata kita omset itu ya 500 sampai 600 juta. Halo, saya Alexander yang ada di Lawang, di mana kami mulai beternak tahun 2007. Dari pengembangan domba hingga saat ini kita sudah punya usaha dari pengembangan juga, breeder juga, kemitraan, dan terutama kita melakukan breeding center, di mana kita memiliki beberapa genetik yang bagus sekali untuk kita bisa membuat kemitraan-kemitraan di tingkat beternak itu memiliki nilai tambah, karena kita menginduksi atau memasukkan genetik unggulan ke dalam betina-betina lokal yang akan dipelihara oleh mitra-mitra kami. Peternakan kambing burja. Jadi kami beternak di kambing dan domba. Kambing burja sendiri itu istilahnya kambing bun dari Jawa. Terus kami juga punya brand namanya domba dorsip, domba yang rasnya sip, mantap. Karena domba dorsip itu diambil dari genetik Awasi, Dorper, sama Van Roy. Kalau kambing burja memang spesifikasinya ke kambing bur. Sebelumnya tahun 2010 itu kami kerjasama dengan Unibro berkaitan dengan bur ya. Kita beli stronya, kita ipin dan sebagainya. Kita juga sempat beli anakannya. Tapi karena kebutuhannya banyak untuk nyetak crossnya, ya akhirnya kita impor sendiri. Dan mulailah jadi dikomersialkan lah gitu. Kalau sebelumnya kan di Unibro lebih condong ke arah praktikum ya, penelitian lah dan sebagainya. Makanya ternaknya kan kurang keluar gitu ya. Itu 2012. Tapi kalau 2018 kami dengan Pak Yudi Guntara dari Agro Bersama memulai mengajukan importasi Dorper ya. Untuk Dorper itu jika Dorper masuk ya 2018 itu bersama beliau mengembangkan gitu kan. Terus kami sendiri yang mengembangkan Awasi juga dan Van Roy gitu ya. Hingga sekarang itu kita berdua yang mempelopori pertama kali importasi Dorper. Tujuannya satu, agar introduksi baru ini bisa merubah dan memberikan nilai tambah genetik terhadap genetik lokal gitu. Kita punya 5 jenis unggulan ya. Kalau kambing itu ada bur, ada sanen, kita juga impor yang bagus-bagus untuk kualitas bibit ya gitu. Terus yang kalau dombanya ada Dorper, ada Awasi, ada Van Roy. Ada full bloodnya semua dan kita memproduksi cross itu dengan full blood, selalu dengan full blood. Kita kebetulan menjadi membership di asosiasi yang mereka mengekspor ke kami gitu. Contohnya BGPA ya, Burgut gitu kan. Terus juga ada Dairy Good itu asosiasi yang mengenai sanen. Terus ada Dorper, DSSA gitu. Terus kalau Awasi ini lagi kita bentuk. Kami rataan ya, kalau full bloodnya di kurang lebih 15 sampai 20-an ya. Terus kalau itu nggak termasuk import ya, ada lain-lainnya gitu. Terus kalau cross-crossan kurang lebih masih di kisaran 100-an gitu. Kita sih rencananya paling banyak yang produksi cross ya, karena kita mau produksi full blood itu kan fungsinya juga untuk dipakai menghasilkan cross. Kalau full blood itu kita cuma mencetak full blood jenis bagus untuk melayani orang-orang yang breeding, kepingin punya betina yang bagus, kawin dengan lokal ya kan, atau punya kepingin jantan bagus atau betina bagus, cetak juga full bloodnya gitu.
Saya aslinya informatika, nggak ngerti apa-apa. Ditugasi kakak saya untuk belantik. Jadi beli ternak di sini di Malang, jualnya ke daerah Sukabumi. Dikemukakan di sana, dipotong gitu. Terus menerus gitu. Tapi lama-lama capek karena saya harus tiap hari itu ke pasar. Maka kita beralih dari pengembangan menjadi breeder. Kalau breeder kan ya beli sekali, dibreedingkan bertahun-tahun ya sampai menjadi afkir gitu kan ya. Memang lebih lama, tapi lebih menguntungkan dan punya nilai tambah terhadap nama brands ya gitu. Karena kita breeding genetik ya, breeding center. Nah, kita gimana caranya bagus-bagusan genetik? Dengan kita lebih bagus berarti kan punya nilai tambah lebih bagus ya. Jadi kalau dulu saya ke pasar, kalau sekarang gimana caranya saya mengedukasi orang agar seakan-akan saya punya pasar untuk beli bibit cross chopper, cross bur, cross awasi atau cross pantai gitu. Saya juga bukan orang kaya, ya saya merintis dari bawah gitu. Kami cuma merintis tuh di 4 bangunan kandang. Jadi satu kandang itu 3 kotak gitu. Jadi rata-rata kurang lebih cuma 400 ekor. Sekarang di tempat ini aja, ini karena klaster ya, juga kurang lebih 2.300-an. Ada juga di tempat lain di Pujon itu 250 ekoran, di Karangploso juga ada 250 ekoran. Kami juga punya kemitraan kurang lebih 800 ekor. Dan sumber kemitraan itulah yang menyuplai kami terus-menerus bibit cross dorper maupun cross awasi. Di mana nanti cross awasi itu yang kita kembangkan menjadi domba perah Indonesia untuk akan datang. Titik terendah saya pernah 2014 kalau nggak 15 saya lupa, itu buru saya banyak mati, full blood gitu. Tiap hari ada mati aja. Ternyata setelah deteksi kekurangan yodium karena kita tinggal di gunung, sering hujan, yodiumnya nggak ada. Jadi sampai akhirnya saya harus menambahkan yodium dalam pakan, terus mencokokkan yodium dan akhirnya banyak yang mati lemas. Karena semua kelahiran saya hampir 80% mati. Ya lihat ya. Jadi kan anaknya full blood. Saya setup awal itu 120 ekor betinanya. Hampir semua dari anak saya 120 ekor itu meninggal. 80% aja yang hidup, jadi bisa bayangin berapa. Saya akhirnya belajar lebih baik ya mengenai pakan, mengenai kesehatan hewan, ya kan, istilahnya bekerja sama dengan expert-expert yang lain, sering menimba ilmu ya kan dari komisi bibit, terus sering juga bermain di Kemental, melihat perkembangan apa nih, yang trennya apa nih, genetik apa yang bagus. Terus kami juga menjadi pengurus HPDKI ya kan, yang bisa memberikan kontribusi lah kepada peternak lain yang mungkin kepingin belajar. Ya jadi peternak itu sekarang bukan cuma modal nomor sekian ya, karena dukungan pemerintah lewat KUR, kemitraan ada, CSR ada, betul kan ya? Mungkin tabungan kita juga ada. Terus kita juga peternak kami domba kan cuma 7-10 bisa ya. Tapi yang paling penting adalah telaten. Coba dilihat di sini, apakah saya telaten? Ya, memelihara. Yang kedua harus ada ilmunya, nggak boleh kosong sama sekali ya. Ya ikutlah pelatihan-pelatihan yang ada ya, di mana aja lah gitu kan. Sekarang banyak sih organisasi sosial yang mengadakan pelatihan gitu ya. Nah setelah itu baru telaten, mau belajar, baru melangkah. Kalau cuma diangan-angan aja nggak bisa, melangkah aja. Tapi melangkahnya skala kecil aja, mungkin cuma 17 ekor, 20 ekor gitu, supaya kalau sakit rugi nggak sakit gitu ya. Kami sebenarnya agak ada peralihan ya. Jadi sebelum ada COVID itu kami banyak veteriningnya, breedingnya dikit. Tapi setelah COVID ini hikmahnya, kami malah jarang jual pengemukan malah. Kami jualnya malah yang breedingnya. Jadi betina bunting, full blood dorper ya kan, terus F1 yang siap potong mungkin, F1 yang siap untuk dibreedingkan kembali begitu. Jadi nggak lari ke jual beli di pasar ya, jual beli pengemukan apa segala itu ya nilai tambahnya udah nggak terlalu banyak. Nah ini repot ini ya. Rata-rata kita omset itu ya 500-600 juta. Tapi intinya kami hanya memakai sedikit aja, yang lainnya akan lebih bandung untuk diputar lagi gitu ya. Kami berkembangnya karena kemitraan, karena kebetulan kami juga bukan orang kaya ya, bukan pemuda besar, tapi kami kepingin bertumbuh bersama, berkembang bersama dengan peternak-peternak lainnya ya, peternak akar unggulnya. Makanya saya sering kali membentuk kemitraan-kemitraan gitu ya, supaya bisa saling mengisi sinergi dan saling menguntungkan untuk semua peternak yang lain. Jadi yang paling sukses itu kemitraan yang ada di Gunung Kawi ya. Jadi kita merintis itu mulai 2019, 2020 baru diverifikasi oleh Bank BCP. Purnya itu kalau nggak salah mulai cair 2020 sampai 2021-an. Sebelumnya nggak ada yang mendukung kami. Tapi berkat dukungan dari APDKI Pusat ya, terutama dari Pak Yudi Guntara bersama yang mereferensikan lah gitu ya. Nah sekarang saya juga sama punya tugas mereferensikan teman-teman saya yang lain yang mungkin membutuhkan dukungan dari Bank BCP untuk bisa dapat purnya itu gitu. Itu udah besar. Kita kepingin bertambah terus gitu ya. Selain itu kan kami juga punya kemitraan, ini rencana buka di Puntang ya, juga ada di Jawa Barat dan sebagainya. Kita lebih condong kemitraannya itu
close loop ya. Jadi mereka memproduksi buntingan, entah dipelihara sendiri, entah mereka sebagai demplot terus disebar di sekitarnya gitu ya, mitra-mitra lain sekitarnya, nanti kita sebagai off-takernya. Dan bahkan nanti kita suplai, kita buatin ya kan genetik unggulan, karena kebetulan kita di breeding center ya, kita siapkan genetiknya. Terus petugasnya, karena kami juga sudah berkecimpung lama sekali, sudah sering melakukan pelatihan-pelatihan ya, bakal keterampilan Bactram itu, maka kami juga bisa melatih training of trainer ya. Jadi melatih trainer-trainer supaya di mitra-mitra kami nggak harus tergantung sama kita lah gitu. Mereka bisa mandiri dan kami tetap mendampingi. Kami di sini, lokasi ini sebenarnya bukan murni 100% kambing burjak ya, jadi ini klaster gitu ya, makanya sebenarnya klaster Nabi Farm. Ada 5 orang lah teman yang gabung bersama-sama, sewa sama-sama, bangun kandang gitu kan ya, walaupun nanti jualnya sendiri-sendiri gitu kan. Tapi intinya kami selalu punya sistem kalau satu anak kandang itu paling tidak breeding ya 100 ekor lah gitu. Tapi kalau untuk pemberian pakan, kawin-kawin aja satu anak kandang bisa 200 ekor. Ya itu secara profesional ya, ada yang lebih tapi artinya kan ternaknya nggak terlalu terpelihara dengan baik gitu ya. Kami punya dokter hewan, juga ahli reproduksi, kami juga punya tenaga medis Keswan, juga D3 dari UNER gitu. Dan kami sering sekali juga menjadi tempat-tempat magang untuk universitas yang berkaitan dengan kesehatan hewan. Kalau saya lebih condong bukan terbesar dalam arti bangunannya ya, karena mungkin ada yang lebih kaya, lebih bangunnya, tapi kami lebih condong kita kepingin menjadi termaju dalam teknologi breeding. Kalau cita-cita buat kami sendiri ya, kami kepingin lebih maju lagi dalam hal genetik ya, makanya kita sebutkan breeding center gitu. Jadi genetik itu genetik unggulan ya, bukan cuma sekedar dorper yang seperti biasa, enggak, kita kepingin genetiknya paling unggul lah di antara lainnya. Tapi yang paling penting juga kami bukan kepingin unggul sendiri, tapi kami kepingin mengajak khususnya Malang atau Jawa Timur ya bisa mencetak genetik unggulan bersama-sama. Itu utamanya kan ya, makanya kami lewat HP3i kan selalu menggelorakan kan ya, ayo buka klaster gitu, walaupun membentuk klaster itu nggak mudah. Di sini ada klaster ya, ini kebetulan ada 32 kandang yang kalau di rata-rata bisa 100 ekor kan gitu ya. Tapi kalau yang di klaster kami di Gunung Kawi itu 40 orang 40 kandang ya, rata-rata 20 ekor gitu, jadi bisa sampai 800 ekor. Di sana rata-rata masih 800, kalau di sini sih kurang lebih 2300 gitu ya, tapi keluar masuk ya gitu. Kita lebih condong menganjurkan agar mereka memberikan pakan berkala ya, jadi bisa 3 kali 4 kali gitu. Terus kalau kepingin menghemat ya gunakan sosial lokal ya, misalnya rumput ya kan, tepon, indigo vera ya kan, legum-leguman gitu ya, untuk mengurangi biaya pakan. Tapi walaupun memang secara kualitas pakan tetap kan harus mengandung karbohidrat juga ya, mengandung energi gitu kan, mengandung lemak, unsur lemak dikit ya, misalnya kayak bumi kopra dan sebagainya gitu ya, supaya ternaknya lebih sehat gitu ya. Dan yang paling penting penambahan dari mineral, itu paling penting. Kita menggabungkan dua, jadi legum karena kami di daerah yang bukan pegunungan, jadi kami nggak terlalu pakai legum, tapi kita pakai konsentrat yang proteinnya 15-16 untuk domba. Kalau kambing itu kurang lebih 18-20. Ya itu kita kalau breeding cuma 500 gram gitu sampai 700 gram, ya paling mentok banyak 1000 gram gitu. Lainnya rumput bisa sampai 10% berat badan, 4 kilo sampai 6 kilo tergantung kebutuhan. Dibagi 4 kali pemberian, jam 7 sampai 9, ya kan, jam 1 atau jam 12, lihat kebutuhannya, atau jam 3 atau jam 4. 4 kali sehari. Semakin lebih sering semakin bagus karena ternak lebih terkontrol, ternak lebih termonitor gitu ya, daripada nanti kita cara-cara mengontrol ternak gitu. Jadi kami kan juga salah satu perwakilan dari HP3i bidang kambing domba potong itu diberi tugas untuk mensosialisasikan lebih banyak bermitra dalam hal closed loop gitu kan ya, cluster closed loop. Apa? Berarti kita setor buntingan ke peternak. Peternak itu nggak perlu punya full bloodnya, yang penting dia sudah punya buntingnya gitu. Nanti setelah melahirkan, induk kosongnya bisa kawinkan kembali dengan biaya tertentu. Anaknya setelah besar sampai berat 30 kiloan kita panen dengan harga yang reasonable. Maksudnya apa? Harga pasar. Nah nanti di kami beri nilai tambah, misalnya panen 30 kilo kita naikkan menjadi 45, 50, nah kita potong ya untuk akiko, untuk acara restoran dan sebagainya itu. Jadi kalau kebingungan ya lebih baik bentuk aja kemitraan ya, atau mungkin ikut dulu Bactram ya, bekal keterampilan, dapat edukasinya, dapat ilmunya, terus baru milih genetiknya ya. Karena satu daerah kadang-kadang kan nggak sama. Ada yang seneng kambing, ada yang seneng domba. Nanti kambing pilih apa? Perah atau daging? Kalau domba perah atau daging gitu. Nah setelah tahu baru dipetakan ya kan. Ada nggak teman-teman sekitarnya? Kalau nggak ada baru sendirian. Kalau ada lebih baik guyup aja. Lebih hemat secara modal, terutama genetik unggulannya ya, full bloodnya yang dipakai. Tapi kalau kandang mungkin bisa sendiri-sendiri gitu ya. Ya yang
Yang pasti kami juga bayar uang sekolah ya, dari peternak 2007 fattening, beli bakalan ya, kadang-kadang ditipu peternak, ditipu belantai ya, beli DP apa segala, beli ternak besar, tahu-tahunya peru, tapi kandang jadi kecil dia karena digelonggong dan sebagainya. Tapi berkat ketekunan, berkat juga dukungan dari teman-teman, juga dukungan dari dinas peternakan dan setempat, terutama juga ada dari Kementan, Komisi Bibit, ya kami berkembang dari yang sebelumnya cuma jual beli ternak karena dikemuin ya kan, beli dari pasar. Dulu nggak ada yang breeder, rata-rata belinya dari pasar. Nah, sejak itu kami tertarik gimana kalau kita yang breeding, kita yang memproduksi cempenya gitu kan ya, untuk bisa menyuplai teman-teman yang memproduksi fatteningnya gitu. Nah, itu cikal bakal kami mulai menjalankan kemitraannya. Jadi sekarang momennya. Kalau dulu saya itu 2007, saya ke pasar, saya masih umur muda, yang melayani saya umur 60. Kalau sekarang kalian lihat di YouTube, di WhatsApp, di Instagram, semuanya itu malah milenial yang berternak. Iya, yang lain-lain malah nggak mau berternak gitu. Tapi peluangnya bukan nggak ada, malah ada sekarang. Karena apa? Karena semua mencari nilai tambah. Nah, kalian sebagai milenial dengan keilmuan yang cukup, berani, ya ini peluang kalian. Karena bisnis peternakan menjadi bisnis yang lebih prospek daripada bisnis lain. Karena setelah dimakan kan habis. Jadi terbarukan terus-menerus gitu. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Yang penting satu, kita beternak untuk hal-hal yang memang mass production ya, cetak cross bur, gitu kan, cetak cross dorper gitu. Jangan cetak full bloodnya, kalau full bloodnya niche, ya hanya sedikit aja kan yang betul. Tapi kalau cross dorper, cross bur banyak banget yang betul. Karena itu akan menggantikan ternak lokal yang saat ini sudah ada. Di-upgrade genetiknya, bukan mentiadakan yang plasma mutanya ya, tapi kita memperbaiki genetiknya. Halo, saya Alex dari Peternak Kambing Bekerja. Bagi peternak genetik unggulan, mari kita semangat breeding. Dan kita selalu semangat untuk menaikkan jenis-jenis kita lebih unggul. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versimu.